Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita lanjutkan perkuliahan kemarin. Yang kemarin membahas mengenai penguasaan kalimat bagian 1. Yakni kalian disuruh untuk menganalisis terkait kata, frasa, klausa. Kemudian untuk materi kedua, yakni penguasaan kalimat bagian 2, yakni materi lanjutan. Sebelum masuk ke materi lanjutan, saya akan membahas kilas terkait materi hari kemarin untuk memberikan pemantapan yang lebih, biar kalian paham. Nah, yang disebut sebagai kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri, termasuk juga kata depan dan konjungsi. Kata depan, konjungsi itu ya dihitung kata, kecuali kata berimbuan. Kalau kata berimbuan tidak dihitung kata tersendiri. Nah, kalau frasa, gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Nah, ada yang menanyakan nih, yang disebut non-predikatif itu yang seperti apa? Yang disebut non-predikatif ini frasa tersebut tidak memunculkan predikat baru. Tidak memunculkan predikat baru. Jadi ketika memunculkan predikat baru berpotensi menjadi kalimat. Mudahnya frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang hanya menempati satu fungsi. Entah hanya menempati subjek, entah hanya menempati objek, predikat, keterangan. Nah, kok ditempati lebih dari satu kata, dua atau setelahnya, itulah yang disebut sebagai frasa gitu ya. Nah, kalau klausa ini satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, sama seperti frasa, kelompok kata, klausa juga kelompok kata, namun sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Nah, kalau klausa ini gabungan dua kata atau lebih yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Sehingga berpotensi menjadi kalimat. Berpotensi menjadi kalimat ini ketika diberikan tanda titik jadilah kalimat, gitu ya. Contoh nih, saya berikan contoh biar kalian paham. Nah, contoh nih, ada kalimat seperti ini. Negara sedang berusaha menemukan kapal selam. Terus lagi ngapain? 2 sehari berapa 15 kali itu. Lebih sholatnya. 5 kali. Nah, siapa yang sedang berusaha menemukan kapal selam? Negara. Nah, kita hitung dulu nih, ada berapa kata nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ada 6 kata. Nah, ada berapa frasa? Nah, untuk mengetahui jumlah frasa, kalian harus menganalisis fungsi kalimatnya. Siapa yang sedang berusaha menemukan kapal selam? Negara kan? Maka negara adalah subjek. Sedang berusaha menemukan. Nah, predikatnya ini sedang berusaha atau menemukan nih? Predikatnya kira-kira sedang berusaha atau menemukan? Predikatnya adalah berusaha. Berusaha kan tindakan. Maka inilah predikat. Menemukan apa menemukan? Menemukan pelengkap.
Kapal selam menjadi keterangan. Nah, antara subjek, predikat, pelengkap, keterangan, kalau semisal objek ya ada, ya udah. Manakah yang ditempati lebih dari satu kata? Subjek cuma negara, predikat ditempati kata sedang dan berusaha, maka ini adalah frasa. Pelengkap hanya ditempati menemukan. Keterangan ditempati kapal selam nih, kapal selam. Jadi dalam kalimat di atas memiliki dua frasa, gitu ya. Nah, kemudian ada berapa klausa. Mudahnya klausa ini adalah pecahan kalimat yang lebih kecil. Nah, pecahan kalimat yang lebih kecil. Ini ketika bisa tidak ini dipecah lagi nih? Kata kalimat seperti ini dipecah lagi bisa tidak menjadi yang lebih kecil? Ya udah, negara sedang berusaha menemukan kapal selam, ini tidak bisa lagi dipecah menjadi dua kalimat kan? Karena tidak bisa dipecah menjadi dua kalimat, maka kalimat ini hanya memiliki satu klausa. Nah, itulah cara menganalisis ada berapa kata frasa klausa. Nah, contoh lagi. Nah, ini kalimatnya panjang nih. Ketika negara Indonesia dilanda masalah tenggelamnya kapal selam, perwakilan negara lain mengunjungi Indonesia untuk melakukan kerjasama. Ya, sehingga jadi presiden, dua-duanya tetap harus dipikirkan. Tidak boleh tidak diterima, ya nggak boleh. Nah, ada berapa kata? Ya udah dihitung aja nih. Ada ketika negara Indonesia dilanda masalah tenggelamnya kapal selam, perwakilan negara lain mengunjungi Indonesia untuk melakukan kerja sama. Nah, udah dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kata. Nah, ada berapa klausa? Nah, ada berapa klausa? Ada berapa frasa? Frasa dulu ya. Nah, ada berapa frasa nih? Ya udah, kita analisis dulu.
Kapan perwakilan negara lain mengunjungi Indonesia? Kapan? Yakni ketika negara Indonesia dilanda masalah tenggelamnya kapal selam. Berarti ini adalah keterangan waktu. Nah, siapa yang mengunjungi Indonesia? Perwakilan negara lain. Maka inilah subjeknya. Mengunjungi tindakan ya, berarti predikat. Indonesia objek. Untuk melakukan kerjasama, keterangan tujuan. Nah, kita analisis KSPOK. Ada berapa fungsi sintaksis yang ditempati oleh lebih dari satu kata? Keterangan nih ditempati lebih dari satu kata. Maka inilah frasa. Nah, ini frasa pertama. Subjek ditempati 3 kata, maka ini juga frasa. Kemudian mengunjungi hanya 1 kata. Indonesia hanya 1 kata. Keterangan untuk melakukan kerjasama ditempati 4 kata. Jadi kalimat di atas memiliki 3 frasa. Gitu ya. Nah, kemudian ada berapa klausa nih? Ada berapa klausa? Kita analisis. Ketika negara Indonesia dilanda masalah tenggelamnya kapal selam, ini bisa menjadi kalimat lebih kecil tidak? Menjadi kalimat sendiri tidak? Bisa ya? Yakni negara Indonesia dilanda tenggelamnya kapal selam. Nah, ini kan bisa menjadi kalimat sendiri. Nah, ini. Andai kata ini saya berikan titik, jadilah kalimat, bukan? Nah. Kemudian perwakilan negara lain jadi kalimat sendiri tidak bisa. Mengunjungi tidak bisa. Indonesia diberikan tanda titik tidak bisa. Untuk melakukan kerjasama diberikan tanda titik tidak bisa. Jadi ya untuk menjadi kalimat ini harus dirangkai semuanya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini ketika saya berikan tanda titik, boleh nggak? Boleh kan? Perwakilan negara lain mengunjungi Indonesia untuk melakukan kerjasama. Nah, sehingga kalimat ini, kalimat panjang ini terdiri dari 2 klausa. Nah, itulah cara membedakan kata, frasa, klausa, gitu ya. Nah, jadi ketika nanti kalian belum paham, boleh lanjut komentar. Kita lanjut ke materi hari ini, yakni membahas mengenai mengenai fungsi sintaksis. Nah, fungsi kalimat atau disebut sebagai fungsi sintaksis kalimat. Apa sih fungsi sintaksis kalimat? Fungsi sintaksis kalimat itu ya subjek, predikat, objek itu. Kalimat terdiri dari fungsi subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Nah, ini nanti silakan kalian benar-benar pahami. Kenapa? Karena materi ini nanti, ini nih, materi fungsi kalimat ini akan keluar di UTS kalian. Nah, soal sudah saya berikan ke pihak universitas, tinggal kalian nanti di hari H menunggu soalnya. Ada 3 kalimat nanti yang harus kalian analisis. Manakah subjeknya, manakah predikatnya, manakah objeknya, manakah pelengkapnya, manakah keterangan. Nah,
Sehingga ini penting untuk kalian pahami. Kedua, materi ini nanti juga berhubungan dengan materi terakhir sebelum UTS, yakni kalimat efektif. Nah, kamu bisa tidaknya menganalisis kalimat tersebut efektif atau tidak jika kalian memahami fungsi sintaksis. Ketika kalian tidak memahami, saya kira akan kesusahan untuk menganalisis apakah kalimat tersebut efektif atau tidak. Jadi materi ini memiliki dua peran fungsi yang sangat penting, yakni untuk menganalisis kalimat efektif yang keluar di soal terakhir, dan juga soal materi ini juga keluar soalnya sendiri, gitu ya. Nah, kita bahas subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Subjek pada umumnya berupa kata benda. Nah, pada umumnya berupa kata benda. Tetapi bisa pula tidak berbentuk kata benda, bisa juga kata kerja, bisa juga kata sifat. Kalau kata benda ya seperti nama orang, binatang, tumbuhan, benda. Nah, contohnya Budi, gajah, anggrek, itulah subjek. Nah, kemudian untuk mengetahui subjek yang mana bagaimana, ciri-cirinya seperti apa, bagaimana cara menganalisis dan membuktikan bahwa kata tersebut adalah subjek. Nah, ini nih. Ciri-ciri subjek. Ciri pertama, subjek adalah jawaban dari pertanyaan apa dan siapa. Saya yakin semuanya udah paham nih. Semuanya sudah paham. Hanya saja mungkin kalian belum terlalu memahami. Yang perlu kamu ingat dalam membuat pertanyaan tersebut, dalam membuat kalimat pertanyaan, tidak boleh mengubah bentukan kata. Jadi kalian tidak diperkenankan mengubah bentukan kata. Ketika kalimat yang kalian buat ini menggunakan kata buang, tidak boleh kamu ubah menjadi dibuang, tidak boleh kamu ubah menjadi membuang, gitu ya. Tetap buang. Paham ya? Nah, contoh nih, saya buat kalimat Nah, ada kalimat seperti ini nih. Aku buang cincin pemberian Mas Andi ke tong sampah. Pertanyaannya, manakah subjeknya? 1, 2, 3, Aku. 4, 5. Hanya Andi. satu orang. Cincin. Iya. Jawabannya adalah bukan aku. Nah, loh kok bisa bukan aku? Kita analisis saja nih. Nah, kalian boleh membuat kalimat tanya apa siapa dengan menggunakan kalimat ini, dengan menggunakan kalimat ini ya, dengan menggunakan kalimat ini tanpa mengubah-ubah. Dan kalian hanya boleh menambahi kata yang, hanya boleh menambahi kata yang. Selain itu nggak boleh kamu tambahi. Nah, siapa yang gini kan? Nah, benar nggak? Salah. Harusnya kan siapa yang Siapa yang membuang cincin pemberian Mas Andi ke tong sampah? Nah, dari buang, ini buang nih, dari buang. Nah, berubah menjadi membuang. Boleh nggak? Tidak boleh. Nah, ketika kamu ubah, pasti jawabannya akan salah. Jawabannya kan aku. Jadi subjeknya bukan aku. Nah, untuk mencari subjek bisa dibuat dengan pertanyaan apa. Nah, apa yang
apa nih? Buat pertanyaannya, apa yang aku buang? Ya enggak? Apa yang aku buang ke tong sampah? Nah, bisa kan? Apa yang aku buang ke tong sampah tanpa mengubah bentukan kata? Buang tetap buang. Jawabannya adalah cincin pemberian Mas Andi. Ya enggak? Nah, cincin pemberian Mas Andi inilah yang disebut sebagai subjek. Nah, subjeknya ini cincin pemberian Mas Andi. Paham ya? Nah, itu cara untuk menganalisis subjek dengan dibuat pertanyaan apa atau siapa tanpa mengubah bentukan kata. Nah, terus predikatnya mana nih? Predikatnya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada. Ada dong. Nah, Buang, bentar. Mbak. Buang, Mbak. Buang. Cincin mungkin, Pak. Loh, cincin kan subjek. Cincin pemberian Mas Andi itu subjek. Buang. Ya, subjeknya Buang tong adalah Aku buang. buang. Ini subjeknya tuh aku buang. Nah, loh, masa predikatnya aku buang? Iya benar. Aku buang ini bisa saya tulis menjadi seperti ini. Nah, ku buang cincin pemberian Mas Andi ke tong sampah. Loh, ini subjeknya harusnya di sini nih. Nah, subjeknya ini. Ini aku buang cincin pemberian Mas Andi ke tong sampah. Subjeknya adalah cincin pemberian Mas Andi. Kemudian predikatnya aku buang. Boleh pula ku buang. Ku buang, ku tarik, ku jambak, ku tendang. Nah, semuanya kan tindakan ya. Berarti itulah predikat. Ke tong sampah, keterangan tempat dong. Nah, jadi ketika kalian nanti menganalisis ini, nah fungsi sintaksisnya adalah P, S, dan ket, gitu aja ya. Nah, biar bacanya enak. P, S, ket gitu. Nah, ini keluar di UTS kalian. Nah, ketika kalian bingung, ya boleh tanya Mas Andi tadi. Nah, nggak punya Mas Andi ya boleh tanya adiknya. Nggak punya adik ya boleh tanya Mas yang lain lah. Nah, gitu ya. Nggak punya Mas, ya Masnya tetangga, gitu ya. Itulah cara untuk menganalisis subjek, yakni dengan dibuat pertanyaan apa siapa tapi tanpa mengubah bentukan kata. Ini penting, tanpa mengubah bentukan kata. Nah, terus kalau ketemu soal yang seperti ini, dia adalah temanku. Dia adalah temanku. Nah, dibuat pertanyaan, siapa temanku? Dia. Nah, siapa dia? Temanku. Nah, subjeknya mana? Dia atau temanku? Siapa dia temanku? Nah, tapi bisa pula dibuat pertanyaan, siapa temanku? Dia. Subjeknya kan membingungkan, bisa dia, bisa temanku, karena jawaban dari kedua-duanya jawaban dari pertanyaan siapa. Nah, ketika kamu menjumpai kalimat yang seperti ini, kamu gunakan ciri kedua, yakni terletak sebelum to be. To be ini to be bahasa Inggris itu ya. Jadi, kalian harus translate dulu. Iya, he is my friend. Nah, is adalah to be. Kemudian sebelum to be adalah he.
He ini merujuk pada dia, sehingga dia adalah subjeknya, gitu ya. Dia ini adalah subjek, paham ya? Itu cara untuk menganalisis subjek. Kita lanjutkan fungsi sintaksis kedua, predikat. Sebelum predikat, saya lanjutkan dulu. Kok sudah mau time out ya? Tinggal 10 menit lagi nih, mau time out. Nah, ya udah, saya screenshot dulu daftar hadirnya. Nah, yang videonya belum di-on-kan, boleh di-on-kan biar kelihatan. Nah, yang jilbabnya menceng boleh dibenarkan. Videonya yang belum on, di-on-kan. Nah, siapa tahu kalian ini ikut Zoom terus ditinggal tidur. Iya, nggak tahu lah saya. Udah, yang lain ini mana nih? Dalam hitungan ketiga, silakan kalian bilang cis gitu ya, dalam hitungan ketiga. Silakan nanti kalian bilang cis. 1, bentar. Cis. Belum kelihatan, masih loading. 1, 2, 3, cis. Udah? Bentar. Cis. Udah selesai. Kita lanjutkan predikatnya. Nah, sebelum predikat masih kita lanjutkan subjek deh, subjek yang bukan kata benda, subjek yang bukan kata benda. Nah, cincin pemberian Mas Andi ini kan kata benda. Kemudian dia ini kan benda. Nah, kemudian contoh seperti ini. Nah, belajar bersama sangat menyenangkan. Iya enggak? Belajar bersama sangat menyenangkan. Daripada belajar sendiri kan boring ya. Nah, apa yang sangat menyenangkan? Belajar bersama kan? Maka belajar bersama ini adalah subjek dong. Nah, loh, belajar kan tindakan, aksi, kegiatan, ciri-ciri predikat. Cuma dalam kalimat ini, belajar bersama ini menempati fungsi subjek atau disebut sebagai verba nominalisasi. Yakni verba yang dibendakan, menempati fungsi subjek gitu ya. Nah, pokoknya ketika dibuat pertanyaan, jawaban dari apa atau siapa itulah subjeknya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan. Nah, kuncinya ini nih, kuncinya itu kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Predikat biasanya merupakan kata-kata kerja. Jadi setiap kata kerja, setiap kegiatan, setiap verba itulah predikat gitu. Nah, contoh ciri-ciri predikat nih. Ciri-ciri predikat, yakni semua bentuk tindakan, kegiatan, aksi, perilaku atau verba dikategorikan sebagai predikat. Nah, contoh nih. Nah,
menyusunkan tindakan, maka ini disebut sebagai predikat. Kemudian memperhatikan. Memperhatikan walaupun kalian tidak melakukan tindakan, tapi ini termasuk jenis kegiatan. Nah, yang melakukan kegiatan apa? Yakni pikiran dengan visualisasi. Kalian melihat, kemudian memikirkan. Nah, maka juga disebut sebagai kategori predikat. Nah, kemudian contoh yang lain. Nah, memikirkan. Nah, memikirkan. Nah, banyak pikiran nih, banyak tugas, dikejar deadline oleh atasan, masih harus dikejar tugas bahasa Indonesia, pengumpulannya terlambat. Nah, siapa itu? Nah, pusing memikirkan tugas ini. Nah, pusing memikirkan. Nah, memikirkan itu bentuk tindakan enggak? Nah, bentuk tindakan. Cuma tindakannya kalau cuma dipikirkan doang, ya tugasnya tidak selesai-selesai dong. Dikerjakan, gitu ya. Maka memikirkan ini juga kategori predikat. Nah, kalau ada kata meninggal. Meninggal. Nah, meninggal itu termasuk tindakan enggak? Termasuk aksi tidak? Termasuk perbuatan tidak? Kalau termasuk perbuatan, maka kategori predikat. Aduh, aku mau meninggal dulu. Meninggal ya termasuk tindakan, maka kategori predikat. Gitu ya. Nah, menyusun, memperhatikan, memikirkan, meninggal, pokoknya semua tindakan itu predikat. Kalau seperti ini, ditambahi kata telah menyusun. Ya, telah menyusun ya semuanya predikat. Nah, kalau tidak memperhatikan, berarti predikatnya ya semuanya itu tidak memperhatikan. Tidak akan memperhatikan, ya semuanya itu predikat, tidak akan memperhatikan. Tidak akan mungkin memperhatikan, ya semuanya predikat, tidak akan mungkin memperhatikan. Gitu ya. Nah, inilah yang tadi disebut sebagai verba. Nah, semua predikat ini kan predikat tadi. Predikat itu selalu menempati verba, gitu ya. Predikat menempati verba. Nah, verbanya mana sih? Verbanya ini. Verbanya menyusun, kemudian memperhatikan, ini predikat, ini verba. Nah, terus kalau telah ini apa nih? Telah ini adalah adverb atau adverbia. Nah, ini disebut sebagai adverbia. Nah, adverbia. Kalau menyusun ini verba. Nah, siapa tahu ada yang menanyakan, ayo bedanya adverbia dengan verba apa? Nah, di kelas lain dengan dosen yang berbeda ini dijadikan soal nih. Mahasiswa disuruh membedakan adverbia dengan verba. Ya, verba itu istilahnya adalah keterangan tambahan yang menerangkan verba, itulah adverbia. Memperhatikan verba. Nah, tidak akan mungkin, inilah adverbianya. Kalau memikirkan, nah ini cuma verba. Nah, gitu ya. Meninggal verba. Kalau ada kata telah meninggal, belum meninggal gitu aja ya. Belum meninggal, belum ini kan menerangkan meninggal ya. Apakah belum, apakah telah, apakah dan lain sebagainya. Maka ini kata keterangan yang menerangkan meninggal, maka kategori adverbia. Nah, itulah bedanya adverbia dengan verba. Nah, kemudian ciri kedua predikat berbentuk
verba identifikatif. Nah, yang disebut verba identifikatif itu apa nih? Verba identifikatif adalah ialah, yakni, yaitu, adalah, merupakan. Yang kemudian ketika dilanjutkan, isinya adalah definisi kan. Nah, isinya adalah definisi. Itulah yang disebut verba identifikatif. Nah, contohnya nih,